Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardala Dini Sregar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Konsep kewirausahaan. Konsep kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang bisnis. Kompetensi kewirausahaan merupakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terhubung satu dengan yang lainnya, yang diperlukan pengusaha untuk dilatih dan dikembangkan agar mampu menghasilkan kinerja terbaik dalam mengelola usahanya. Merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Merintis usaha baru yang terbagi dari merintis usaha baru yaitu pertama starting. Menurut Lambing, keunggulan dari perusahaan baru datang ke pasar adalah dapat mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan dan kemampuan bersaing. Kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying adalah dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama goodwill dan organisasi usaha yang sudah ada. Ketiga, kerjasama manajemen atau franchising. Usaha kecil dan model pengembangannya. Dalam pengelolaan usaha, terdapat beberapa pengelolaan. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan. Dalam mengelola keuangan, terdapat beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, sumber dana. Yang kedua, rencana dan penggunaan dana. Yang ketiga, pengawasan atau pengendalian keuangan. Selanjutnya, konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Adapun konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen adalah yang pertama, sistem. Suatu sistem merupakan suatu cara yang tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan sesuatu atau sekelompok aktivitas. Yang kedua, pengendalian adalah proses mengarahkan semua sumber daya, semua variabel-variabel untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerja anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Menurut Swadi, sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen. Perbedaan antara formulasi strategi dan dari pengendalian manajemen. Formulasi strategi adalah proses pengambilan keputusan strategi baru, sedangkan pengendalian manajemen adalah proses pengimplementasian strategi tersebut. Perbedaan yang terpenting antara formulasi strategi dan pengendalian manajemen adalah formulasi strategi pada dasarnya tidak tersistematis. Pengendalian tugas. Pengendalian tugas adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Perbedaan paling penting antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen adalah banyak sistem pengendalian tugas yang bersifat saintifik. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Peranan manajer dalam organisasi terdapat 3, yaitu peran peran interpersonal, peran informasional, peran pengambil keputusan. Lalu, organisasi profit. Perusahaan laba atau yang dikenal sebagai organisasi profit adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yakni untuk menghasilkan laba. Contoh untuk organisasi profit yaitu adalah perusahaan manufaktur, misalnya PT Indofood Sukses Makmur, TBK, yang dikenal sebagai perusahaan manufaktur terkemuka di Indonesia. Perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, dan jenis-jenis organisasi, serta fungsi pengendalian. Joe Kelly, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi, termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya, keselarasan tujuan. Tujuan pokok sistem pengendalian manajemen adalah menjamin sebisa mungkin adanya keselarasan tujuan dari masing-masing anggota ke arah tercapainya tujuan perusahaan. Faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi keselarasan? Yaitu yang pertama adalah faktor eksternal, kedua faktor internal.
yang meliput dari satu budaya meliputi keyakinan bersama, kedua gaya manajemen, ketiga organisasi informal, 4 persepsi dan komunikasi. Jenis-jenis organisasi dan fungsi sistem pengendalian jenis-jenis organisasi. Terdapat ada 5. Organisasi formal atau legal, organisasi internasional, hybrid organization, organisasi informal atau voluntary association, 5. Organisasi rahasia atau ilegal. Fungsi sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen digunakan sebagai salah satu usaha dalam bentuk sistematis yang digunakan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini beberapa fungsi dari adanya sistem pengendalian manajemen di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab, pusat beban, pusat administrasi dan pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat pemasaran. Pusat tanggung jawab. Pusat merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Kedua, peranan laba. Laba merupakan tolak ukur yang penting atas efektivitas. Ketiga, pusat pendapatan. Di pusat pendapatan, suatu output, yaitu pendapatan, diukur secara moneter. Akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input, yaitu beban atau biaya. Pusat beban. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Pusat beban kebijakan. Pusat beban kebijakan meliputi unit-unit administratif dan pendukung seperti manusia, operasi litbang, dan hampir semua aktivitas pemasaran. Output dari pusat biaya ini tidak dapat diukur secara moneter. Pusat administratif dan pendukung meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis, serta para manajer unit-unit pendukung. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kata dan ucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.